Kebanyakan orang pakai AI buat apa? Biasanya buat bikin caption Instagram, rangkumin artikel, atau bantuin ngerjain tugas kantor. Tapi gue mau nunjukin kalian sesuatu yang menurut gue jauh lebih berguna dan jauh lebih gak nyaman penggunaannya. Gue coba tanya ke AI 3 pertanyaan soal keuangan. Ini bukan pertanyaan receh kayak misalnya gimana cara nabung atau investasi yang bagus untuk pemula kayak gimana, enggak. Tapi 3 pertanyaan yang selama ini kebanyakan dari kita semua suka hindarin. Karena jawabannya biasanya bikin nggak enak. Di video kali ini gue juga udah siapin template gratis di deskripsi di bawah. Isinya itu adalah form sederhana yang tinggal kalian lengkapin soal kondisi keuangan kalian seperti apa, karir kalian itu lagi gimana, terus ada satu prompt besar yang langsung bisa kalian copy paste ke cloud atau ke ChatGPT atau AI apapun yang kalian suka pakai. Jadi kalian nanti bisa dapetin jawaban yang spesifik buat situasi kalian sendiri. Gua rekomen kalian tanyain ke AI model paling bagus ke masing-masing chatbot yang kalian pakai. Contoh, misalnya kalau kalian pakai GPT, per video ini dibuat, kalian bisa tanyain ke GPT 5.4. Kalau cloud ya berarti kalian bisa tanyain ke Cloud Opus. Atau silakan pakai AI yang lain yang gratisan tapi masih kuat juga nggak masalah kayak misalnya DeepSeek atau Qwen. Tapi sebelum kalian ngisi template itu, gue mau bahas dulu satu persatu kenapa 3 pertanyaan ini penting banget. Dan kita mulai dari yang paling bikin nggak nyaman. Karena ini nyangkut langsung sama kerjaan kalian. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Jos Kultom. Di channel ini gue banyak ngomongin soal konspirasi, ada juga soal finance, ada juga soal teknologi, misalnya kayak AI dan juga crypto. Kalau kalian suka sama channel seperti ini, please subscribe karena bakal banyak video-video seperti ini ke depannya. Kalau kalian suka sama video-video gue, kalian juga bisa join membership di mana kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan dan kalian juga bisa nonton video-video lainnya yang eksklusif untuk membership dan biasanya itu video-video yang jauh lebih pribadi. Kalian bisa nonton video gue yang lama di mana di situ kalian bisa lihat cara progres gue berpikir dan kadang juga sesekali gue ada upload vlog yang mungkin random banget dan kalian bisa ngeliatin kehidupan sehari-hari gue tuh kayak gimana biasanya. Cara lain yang bisa kalian lakukan untuk mendukung channel ini atau dukung gue secara langsung, kalian bisa donasi atau traktir gue via Yap di deskripsi yang ada di bawah. Itu kan tinggal klik aja link deskripsi di bawah dan kalian tinggal masukin angka berapa yang kalian mau dan kalian bisa taruh pesan yang pasti akan gue baca nantinya. Oke, thank you so much guys buat supportnya yang sudah masuk ke membership, yang sudah donasi. Kita mulai ke video kali ini. Pertanyaan paling pertama, kalau AI gantiin kerjaan gua dalam 3 tahun lagi, apa plan B gua? Gua mulai dari satu angka yang mungkin bikin kalian gak nyaman sebenarnya. Kenapa gua datang dengan pertanyaan ini? World Economic Forum itu pernah estimasi kalau sekitar 85 juta pekerjaan di seluruh dunia bakal terdampak sama AI. Dan yang bikin kaget adalah, ini bukan cuma soal buruh pabrik atau tukang kasir. Bukan. Riset terbaru dari Anthropic, perusahaan yang bikin cloud, ya salah satu AI paling canggih saat ini, itu nunjukin bahwa pekerjaan yang paling rentan itu justru adalah white collar workers. Programmer, content writer, customer service, data entry, analis keuangan. Pekerjaan yang selama ini dianggap aman karena butuh otak. Tapi justru itu adalah pekerjaan yang paling gampang diotomatisasi. Dan yang paling kena duluan bukan pekerja senior. Riset dari Federal Reserve of Dallas nunjukin bahwa yang paling susah cari kerja sekarang itu anak-anak muda, fresh graduate yang baru masuk dunia kerja di bidang-bidang yang terdampak sama AI ini. Kenapa? Karena AI udah bisa gantiin book knowledge, pengetahuan dari bangku kuliah. Yang belum bisa digantiin AI itu adalah pengalaman bertahun-tahun di dalam dunia kerja, intuisi, dan kemampuan baca situasi atau soft skill. Itu adalah skill-skill yang orang-orang tua sudah punya, yang sudah bekerja lama di perusahaan. Masalahnya adalah, kalau kalian baru di umur 23 tahun sampai 25 tahun, pengalaman itu, ya, kalian belum punya. Ini yang jarang orang-orang sadarin. Ini bukan cuma soal masalah karir, ini masalah keuangan. Coba pikirin. Kalau satu-satunya sumber penghasilan kalian adalah gaji dari satu pekerjaan, dan pekerjaan itu tiba-tiba nggak relevan lagi buat kalian atau buat dunia, apa yang bakal terjadi? Bukan cuma soal karir kalian yang kena, tapi seluruh fondasi keuangan kalian itu langsung goyah. Nggak ada plan B, nggak ada safety net, nggak ada sumber penghasilan lain. Itu bukan resiko karir, itu krisis keuangan namanya. Nanti di form gratis yang kalian bisa download di deskripsi di bawah, ya, kalian tinggal isi sendiri aja. Itu bakal ngebantu dan jawab semua pertanyaan kalian.
Kemarin gue coba isi formnya dan gue coba masukin contoh ya, profil seorang content writer dengan pengalaman 3 tahun ceritanya. Dia skill utamanya adalah nulis artikel, SEO, dan riset-riset topik. AI-nya itu langsung kasih skor resiko 7 dari 10. Cukup tinggi. Tapi yang menarik, AI-nya itu nggak cuma bilang kamu bakal digantiin. Nggak kayak gitu. AI-nya juga kasih arah pivot yang realistis berdasarkan skill yang udah ada. Misalnya contoh, content strategist atau AI content manager. Dua posisi yang justru makin dibutuhin karena perusahaan butuh orang yang bisa nge-manage AI. Bukan cuma nulis manual. Dan satu insight yang menurut gue penting banget, AI itu nyaranin kalau profesi kalian termasuk yang high risk. Dana darurat standar 6 bulan itu nggak cukup. Minimal 9 bulan. Karena waktu transisi karir di industri yang lagi kena disrupsi itu lebih lama daripada yang kalian kira. Jadi, kalau kalian ngobrol sama AI-nya nanti dengan pertanyaan ini, insight-nya bakal cukup banyak. Dan mungkin kalau kalian ngerasa, aduh, ini kok AI bakal gantiin gue itu narasinya terlalu ngawang ya. Kalian bakal temuin jawabannya langsung di situ, detailed buat kalian masing-masing. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, kalau gue kehilangan penghasilan hari ini, berapa lama gue bisa bertahan? Pertanyaan ini menurut gue salah satu yang paling simple, tapi juga paling brutal secara kenyataannya. Kalau besok, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi besok, semua penghasilan kalian hilang. Berapa bulan kalian bisa survive? Kalian tinggal bagi aja total tabungan yang bisa dicairin sekarang sama pengeluaran minimum per bulan. Sebenarnya itu aja rumusnya. Dan gue yakin buat sebagian besar dari kalian, angkanya itu nggak sampai 6 bulan. Ini gue bukan asumsi ya, ini bukan gue yang ngomong. Data dari OJK itu nunjukin cuman sekitar 16% orang Indonesia yang punya dana darurat. Artinya, 84% mayoritas dari kita semua masyarakat Indonesia hidup tanpa jaring pengaman sama sekali. Setiap bulan habis, mulai lagi dari nol. Bulan depan sama terus, jadi gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan ini jauh lebih serem kalau kalian sambungin sama apa yang udah kita bahas tadi. PHK massal karena AI udah bukan wacana lagi. Di 2025 aja, tahun lalu, puluhan ribu pekerja di sektor teknologi udah hilang karena perusahaan mulai gantiin posisi-posisi tertentu sama AI. Dan tren ini nggak melambat, malah makin cepat dari tahun ke tahun. Di form di deskripsi di bawah yang gratis, gue coba masukin angka kemarin ya. Seseorang dengan tabungan 12 juta, tabungan ya, bukan gaji ya, dan pengeluaran sekitar 3,5 juta per bulan. AI-nya langsung jawab, ya kamu cuma bisa bertahan 3,4 bulan. Itu kurang dari 100 hari. Kurang dari 100 hari sebelum bener-bener nggak punya uang sama sekali. Kurang dari 100 hari. Dan yang menarik adalah, AI-nya nggak langsung nyuruh investasi atau nabung secara agresif. Prioritas utama yang AI-nya kasih, itu justru menurut gue lebih basic, yaitu potong semua pengeluaran yang nggak esensial dulu. Bangun buffer minimal 6 bulan pengeluaran. Baru setelah itu mikirin investasi atau freedom number. Karena percuma ya kita ngomongin target, gue mau punya 2,8 miliar gitu. Kalau bulan depan aja, kalian belum tentu bisa bayar uang kos. Dan ini yang nyambungin semuanya balik ke pertanyaan pertama. Kalau kerjaan kalian termasuk rentan digantiin sama AI, dan survival rate kalian cuma bisa bertahan, let's say 3 bulan gitu, ini kombinasi yang luar biasa bahaya banget. Dua masalah ini nggak bisa diselesain satu-satu, harus berbarengan. Pertanyaan ketiga, berapa angka yang beneran gue butuhin buat bisa berhenti kerja? Gue mau nanya satu hal ke kalian. Kalau ada yang tanya ke kalian sekarang nih, berapa sih duit yang kalian butuhin supaya bisa berhenti kerja? Supaya, bukan pensiun ya, ini ya oke lah pensiun lah. Tapi menurut gue lebih ke kebebasan untuk kalian mau bekerja besok atau tidak bekerja. Bekerja itu bukan lagi jadi misi utama, tapi jadi side quest. Hidup kalian bakal jadi jauh lebih tenang. Apakah kalian bisa jawab angkanya berapa? Kebanyakan orang nggak bisa. Mereka tahu nabung itu penting, tahu investasi itu perlu, tapi nggak pernah ngitung satu angka spesifik yang jadi target akhirnya. Mereka tuh nabung tanpa arah jadinya. Dan kalau nggak ada targetnya, ya nggak bakal pernah sampai. Angka yang kita mau cari ini namanya adalah freedom number. Konsepnya tuh simpel banget. Ini adalah total uang yang harus kalian kumpulin supaya kalian bisa hidup sepenuhnya dari hasil investasi tanpa perlu bekerja lagi seumur hidup kalian. Yang tadi gue bilang, kerja jadi pilihan, bukan lagi kewajiban. Cara ngitungnya juga sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Kalian ambil total pengeluaran per tahun,
terus bagi sama selisih antara return investasi dan inflasi. Di konteks Indonesia, inflasi kita sekitar 5% katanya. Ya, menurut gue sih enggak. Lebih sebenarnya. Cuman ya kita ambil contoh 5% aja. Return investasi moderat di kisaran sekitar 8%. Jadi safe withdrawal rate-nya cuman sekitar 3%. Artinya kalau kalian butuh uang sekitar 10 juta rupiah per bulan buat hidup, freedom number kalian itu kurang lebih 4 miliar. Oke, gue tahu mungkin angkanya kedengaran kayak gila, ini gede banget Josh gitu ya. Tapi justru itu intinya. Kalau kalian nggak pernah tahu angkanya, kalian nggak bakal pernah punya rencana buat nyampe ke sana. Dan yang bikin menarik adalah, waktu gue tanya ke AI-nya, ya gue kasih contoh gitu, kasih angka yang lebih realistis gitu ya. Misalnya contoh, umur 25, gaji 7 juta, pengeluaran 5 juta, target berhenti misalnya 45 tahun gitu ya. AI-nya akan langsung breakdown semuanya. Freedom number-nya sekitar 2,8 miliar. Dan kalian harus sisihin uang kurang lebih 2,5 juta per bulannya. Dari sekarang, buat nyampe ke situ di umur 45. Tapi yang bikin gue salut sama AI-nya adalah, dia juga kasih reality check. Dia bilang, kalau realistisnya nih, kalian cuma bisa nabung sisihin 500.000 per bulan, target umur 45 tahun itu nggak make sense sama sekali. Tapi umur 55, itu bisa. Dan itu jauh lebih baik daripada nggak punya rencana sama sekali. Nggak ada yang salah dengan targetnya digeser makin jauh. Yang salah kalau kita nggak punya target sama sekali. Oke, mungkin beberapa dari kalian bahkan ada yang nggak investasi sama sekali. Ya, kalaupun investasi bisa aja rungkat. Gara-gara misalnya perang kemarin. Ya, kalian beli emas terus tiba-tiba rungkat gitu. Atau ya hal-hal lainnya. Tenang aja guys, kalian coba subscribe dulu aja. Di video-video selanjutnya, gue bakal buatin kalian AI yang bisa kalian pakai. Supaya kalian bisa lebih kebayang investasinya harus apa sesuai sama profil resiko kalian. Bakal bener-bener dipilihin beli apa, jualnya kapan, dan lain-lainnya. Kalian bakal punya guru pribadi yang pegangin tangan kalian, yang kalian bisa atur. Goalnya tuh beda-beda terserah kayak apapun yang kalian mau. Yang penting realistis ya, jangan kalian minta 1 tahun, minta 10x gitu ya, itu nggak realistis juga. Ditunggu aja, lagi gue buatin AI-nya untuk kalian. Kalau misalnya udah ada AI-nya, udah ready untuk kalian pakai, kalian coba cek di deskripsi di bawah, mana tahu kalian nonton video ini agak telat dan AI-nya ternyata sudah ada. Jadi kalau gue rangkum, 3 pertanyaan ini sebenarnya nggak berdiri sendiri sebenarnya. Semuanya saling nyambung. Pertanyaan pertama soal karir risk, nentuin seberapa urgency situasi kalian. Pertanyaan kedua soal survival check, nentuin kondisi kalian itu tuh di detik ini seberapa siap kalian untuk hal terburuk misalnya terjadi. Dan pertanyaan ketiga soal freedom number, nentuin target jangka panjang yang harus kalian kejar. Kalau salah satu dari 3 ini nggak bisa kalian jawab, berarti ada lubang di rencana keuangan kalian yang selama ini kalian nggak sadar. Dan gue mau jujur-jujuran aja ya soal satu hal. AI ini bukan financial advisor. Gue literally harus ngomongin ini guys. AI bukan financial advisor. Dan gue juga bukan financial advisor. Gue harus ngomong ini karena ya ini legal lah. Ya. Dia nggak bisa gantiin planner profesional yang beneran ngerti situasi kalian secara detail. Tapi menurut gue, jauh lebih bagus daripada kalian bener-bener buta sama sekali dan mencoba-coba investasi sembarangan dan jadinya gambling atau judi. Tapi menurut gue ini sangat-sangat penting dan kalian harus tahu adalah, yang gue sadar juga sih sebenarnya, AI itu nggak bakal ngejudge keuangan kalian. Kalian bisa nanya pertanyaan yang mungkin aja kalian malu untuk nanya ke orang lain, malu untuk kalian sampaikan ke financial planner. Dan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu emang nggak enak, tapi jauh lebih nggak enak kalau kalian baru mikirin ini pas semuanya udah terlambat. Oke, template-nya udah gue siapin di deskripsi di bawah. Dia cuma ada 1 form, 1 prompt. Kalian tinggal isi data soal karir kalian, keuangan kalian, copy prompt-nya, paste ke Cloud, GPT, Qwen, atau apapun yang kalian mau. Dan kalian bakal dapetin jawaban yang spesifik buat kondisi kalian sendiri. Tutorial cara makainya bahkan udah gue buatin. Kalian tinggal nonton aja videonya. Kalian nggak perlu bayar financial planner, ya, nggak perlu ngerti rumus investasi. Cukup jujur aja sama angka-angka kalian sendiri dan kalian bakal dapetin jawabannya. Gua buat prompt ini karena gua tahu banyak banget orang butuh dan kalian bisa download secara gratis. Tapi kalau kalian ngerasa terbantu dan mau bayar secara sukarela, itu juga bisa. Dan itu bakal ngebantu gua untuk terus bikin konten dan buat tools bagus ke kalian. Bayarnya sukarela aja dan sesanggup kalian aja guys. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi, kalau kalian sanggupnya cuma goceng, ya udah goceng juga nggak masalah gitu. Yang penting pas kalian isi formnya, jangan ada yang bohong. Dan AI-nya nggak bakal sugarcoat jawabannya, nggak bakal dibagus-bagusin buat bikin kalian ngerasa baik gitu. Pertanyaan sekarang cuma 1. Kalian mau tahu atau enggak?
Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian menonton video yang lainnya, kalian bisa cek video di kiri kanan ini. Oke guys, thank you so much guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.